Tangis Yadi Sembako pecah melihat jasad sang ayah untuk terakhir kalinya. Dari rumah duka hingga prosesi pemakaman dilangsungkan di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, sang komedian tak henti menitikan air mata. Segala kenangan seketika berkelebat di benaknya. Namun di balik semua duka, Yadi mengaku bisa sedikit lega karena mendampingi almarhum Ishak bin Ahmad hingga akhir hayat, serta sempat membasuh kaki almarhum ayahnya sebelum wafat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Inna wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya al iman wa man tawaffaytahu minna. Bangan turun dikit bangan. Bang Edi agak maju, Bang Edi agak maju. Bang Edi agak maju kemari. Nah. Pelan-pelan. Pelan-pelan turunin, pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya mencuci kakinya itu untuk terakhir kalinya sampai tapak kaki. Pengabdian saya sebagai seorang anak itu yang terakhir untuk beliau. Dia minta diusapin gitu kan malam-malam. Los begitu aja suaranya, nggak ada suara apa-apa gitu. Yang bikin kita kangennya itu gitu ya. Nggak ada suaranya ngomong. Cuma di perjalanan dia memang banyak pesen gitu kan. Jadi kalau bapak nggak ada umur, tolong jagain emak ya, malu ya pada ya, jagain gitu aja, ngomongnya terus begitu sambil tersengar-sengar napasnya. Dikenal sebagai salah satu komedian papan atas, Yadi Sembako tak perlu berguru jauh-jauh. Almarhum ayahnya disebut Yadi sebagai salah satu guru yang secara tidak langsung kerap memberinya ilmu tentang komedi. Segala celetukan dan banyolan almarhum ayahnya kerap ia pakai ketika beraksi di atas panggung atau layar kaca televisi. Banyak banget lah kenangan sama bapak ya, ngurus-ngurus beliau sakit juga. Dulu masih kecilnya bapak itu kan jualan kembang di Rawabelong. Jadi kalau bawa kembang tuh naik motor, saya diboncengin di belakang, itu batang-batang bunga itu kan tajam-tajam karena metiknya begini kan, pakai itu nusuk-nusuk saya gitu kan. Ini kerjaan bapak kayak gini nih gitu. Jadi diajarin dari kecil saya kerja keras gitu kan. Pas udah beliau sakit, banyak banyolan-banyolannya yang spontanitas gitu, jadi yang bisa saya ambil, saya modifikasi lagi gitu. Jadi banyak bahan-bahan beliau yang saya pakai juga kalau ngelawak gitu. Jadi ya ini teman-teman juga ngerasain Murphy, Daus gitu kan, kalau ke rumah gitu kan, banyolan-banyolan beliau tuh luar biasa gitu. Jadikan jasad dari almarhum Bapak Ishak bin Ahmad, bapak kandung dari Bang Yadi Sembako, diterima, dikubur dengan segala pahala yang dilakukan oleh beliau sepanjang hidup. Diterangkan kuburnya, dimaafkan segala dosa, dimaafkan segala khilaf. Amin. Dari duka Yadi Sembako atas kepergian ayahnya, inilah pusaran kasus dugaan penipuan yang harus dihadapi Charlie. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat, Charlie tetap larut dalam kesibukannya. Kemarin bersama Setia Band dengan didampingi sang istri tercinta, Charlie tetap tampil menghibur para penggemarnya. Lalu bagaimana personil Setia Band lainnya menanggapi status tersangka vokalis mereka? Tidakkah hal ini mengganggu kegiatan bermusik mereka? Siap tak dong? Siap! Lanjut! Ya, yang pasti ini sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi vitamin buat. Sudah menjadi vitamin buat aku. Karena ketika aku bisa membahagiakan hati orang banyak,
itu adalah sebuah bentuk energi buat aku juga selalu mempunyai energi yang kuat gitu, untuk menghadapi apapun itu. Ya sampai saat ini sih alhamdulillah masih alhamdulillah berjalan lancar lah prosesnya gitu, nggak ada yang perlu ditakuti juga gitu. Kita kan lagi proses album juga, lagi promo juga sekarang kan, ya harus dijalanin gitu kan, harus dijalanin, cari juga semangat, pokoknya harus semangat. Status tersangka yang kini disandang Charlie mau tidak mau mengusik ketenangan dan kegiatan bermusiknya. Apalagi setelah beberapa waktu lalu diperiksa sebagai tersangka di Polda Jawa Barat, Charlie harus menjalani wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Tiap hari Senin sama Kamis dia ada wajib lapor kayak gitulah, kayak gitu. Terus sambil diselesaikan kekeluargaan. Unsurnya itu sudah terpenuhi. Jadi sehingga kita meminta yang bersangkutan untuk kita periksa kembali sebagai terlapor ataupun sebagai tersangka. Jadi ya nanti saya belum bisa memberikan karena ini masih dalam proses penyidikan dan yang bersangkutan juga sedang dalam pemeriksaan. Aku ingin menjadi warga negara yang baik gitu. Jadi selalu aku bilang sama teman-teman dan sama semua teman-teman setia, doakan saja. Dan pada prinsipnya ini satu kesalahpahaman saja yang perlu harus diluruskan, dan ini menjadi sebuah tanggung jawab aku untuk bisa belajar lagi lebih baik itu dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan baik. Kasih support, kasih doa, apalagi sih itu ya ditemani itu, diberikan apa ya pokoknya kenyamanan gitu, support ya pasti gitu. Aku selalu bilang sama ayah, alhamdulillah ya gitu, saking cintanya Allah sama kita terus dan terus diuji.